alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepala desa atau yang mewakili, yang saya hormati para ibu, para bapak yang sudah sudi hadir di tempat ini atas undangan dari adik-adik kami mahasiswa UIN Purwokerto. Juga yang saya hormati Sivitas Akademika UIN, Sivitas Akademika Unsud, UPS juga alhamdulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan curahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul di kebun saya di Sawah Lega ya. Kebun yang dominan ditanami pepaya California. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad SAW. Juga mudah-mudahan sampai kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan juga sampai kepada kita semuanya. Alhamdulillah rabbal alamin. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, yang perlu diketahui, ini adalah acara yang kedua kali ya. Kedua kali, yang pertama Unsud ya, dengan sosialisasi tentang pembuatan irigasi tetes yang berada di sebelah depan. Yang kedua kalinya ini dari UIN, pengen juga dibantu supaya menjadikan data ya, mereka kerja nyata di Bank Bayang itu ada hasilnya, minimal laporan ya, laporan baik secara administrasi maupun yang lainnya. Sehingga awalnya kemarin sudah juga dipraktekkan sama dengan Unsud tata cara pembuatan arang sekam sudah. Yang kedua kalinya pengaplikasian arang sekam terhadap bibit pohon pepaya California, sehingga sekarang yang akan dipraktekkan adalah cara penanaman pepaya. Mungkin kalau orang Bank Bayang bilang hanya cuma nanam pepaya aja gampang gitu kan ya, tinggal cokel. Nah itu ya bisa saja sih, cuma kita kan pengen pada waktu bertanam itu hasilnya didapat ya kan, sehingga perlu beberapa hal yang perlu kita perhatikan karena tidak sama dengan pepaya-pepaya yang lain. Nah, contohnya ini ada yang di sekitar ini adalah pepaya California. Ciri-cirinya ini, kalau pepaya California itu ada benderanya nih. Ciri khas dari California ada benderanya. Coba lihat semuanya pasti ada, ya kan? Sekarang kita prosesnya, ya. Ya ini kalau merah putih kira berapa minggu lagi nanti Agustusan. Yang perlu disiapkan adalah yang pertama kita pembuatan lubang tanam ya. Ini di sini ya. Untuk pepaya tidak usah besar-besar, ini hanya 40 cm persegi. Berbeda dengan kalau duren ya, kalau duren itu bisa minimal 70 cm sampai 1 meter, ya kan? Ini tanah yang dilubangi, nanti bukan berarti ini akan dimasukkan begini, enggak. Makanya kita perhatikan. Ini sudah ada tanah ini. Ini bagusnya tanah ini setelah dikeluarkan dibiarkan selama 1 minggu. Supaya apa? Supaya pH tanahnya netral. Apa sih pH tanah ya kan? pH apa ya kan? pH itu kadar keasaman atau kebasaan atau lembabnya tanah. Sebab yang namanya pepaya itu rentan dengan pH rendah. pH itu tingkatannya berkisar 0 sampai 14. Yang normal pH yang bagus bisa ditanami apa saja, pH-nya berkisar 5 sampai 7,5. Apabila tanah memang pH-nya di antara 5 sampai 7,5, itu artinya ditanami apa saja mau. Apalagi ini kan tanah persawahan, rentan dengan pepaya karena akan berakibat pada waktu hujan datang terus, pH-nya maka akan terjadi di bawah 4, sehingga yang terjadi bukan subur. Kalau kita kan tanaman padi mengharapkannya hujan terus ya kan, tapi kalau pepaya pH-nya rendah di bawah 4, yang ada akarnya menjadi busuk, sehingga penanamannya tidak boleh laterbag ini setara dengan tanah, nggak boleh.
harus di atas. Panas. Tidak boleh begini. Nanti kalau ini lembab airnya sehari semalam penuh, ini yang ada besoknya langsung busuk. Sehingga kalau tanah bekas sawah untuk ditanami pepaya dengan cara digunakan seperti ini, ditimbun tinggi-tinggi atau dibikin bedengan, ya kan? Nah itu jadi pH itu tingkat keasaman atau kebasahan tanah. Ini saya bingkis dulu ini ya. Iya Pak. Ini ada tanah sudah dikeluarkan. Ini adalah arang sekam. Arang sekam yang dibuat dari sekam dari huut badag. Kita campur ya. Campur yang bandingannya tanah 2/3, ini 1/3. Kita aduk. Ini kembalikan lagi ke lubang ini. Padahal pekerjaan tadi ya sudah digali susah-susah kok tanah kembalikan lagi ya kan. Supaya apa? Supaya tanahnya gembur. Karena akar memerlukan tanah yang pori-porinya tinggi, besar sehingga akar mudah menembus. Bar. Itu memang ada. Ini sudah rata, ya kan? Sebelum benih ditaruh, jangan lupa kita taburkan dulu puradan insektisida yang berupa butiran. Untuk apa? Untuk mengantisipasi adanya rayap yang akan menggerogoti akar. Tidak sebanyak-banyak. Kita siapkan juga, kalau tadi kan 2/1, 2/3, 1/3. Sekarang yang lebih banyak arang sekamnya. Arang sekamnya 2/3, tanahnya 1/3. Jangan lupa latar backnya dibuka, disobek. Taruh tengah-tengah sini. Baik sedikit aja tuh, gini. Sekitarnya kasih ini. Ini kan tadi 2/3 dibanding tanah, sehingga akar pada waktu bereaksi akan dengan mudah. Ini boleh juga sidikan. Awali dulu dengan penyiraman supaya pinggirnya nanti akan disiram lagi. Langsung kita belum selesai sampai di sini. Kita tadi kan baru menyiram sedikit, sekarang siram yang banyak.
Tujuannya adalah membawa atau merapatkan pori-pori tanah dari tanah-tanah yang lembut. Kalau nggak disiram, tanahnya nggak masuk yang kecil-kecil. Berapa kali dalam menyiram? Pepaya itu tadi rentan pH yang rendah akibat kadar airnya terlalu banyak. Sehingga menyiramnya hanya 2 hari sekali, bukan sehari pagi dan sore, enggak. Kalau kondisi seperti panas seperti ini, mungkin saja bisa dilakukan sehari sekali, tapi di sore hari. Dan seperti ini, paginya kan akan kena terik matahari. Kuat apa enggak? Kita pantau terus, 2 hari sekali disiram. Ternyata sudah ada reaksi seger terus, berarti ini tumbuh. Dilakukanlah pemupukan pertama, ya, setelah 1 minggu, maksimal 10 hari. Apa pupuk yang digunakan? Di kita kan kebanyakan urea ya. Pepaya itu jangan dipupuk pakai urea, malah busuk. Garam. Ulah pakai garam. Ya. Mau aja jengkok. Pakai pupuk yang nitrogen, fosfor dan kaliumnya tinggi. Gunakan pupuk yang bernama NPK 1616. Ini harganya 1 kilo 15.000. Ya, ini per kilo. Berapa kadar yang harus digunakan? Ini karena nitrogen, fosfor dan kaliumnya tinggi, bahkan mengandung juga magnesium, maka penggunaannya juga tidak terlalu banyak. Cara pemupukan pertama dengan cara kocor. Kocor berarti pupuknya ditinyu. Pupuknya dikuncer. Dikuncer, berapa takaran yang harus dikeluarkan? 1 sendok makan untuk 2 liter air. China 2 liter. Ini cukup sendok panti dahar. Kan ayah sendok teh, ayah sendok makan. Kita jeung 2 liter ditinyu. Ya, ditinyu. Tidak banyak untuk menyiram tadi. Misalnya tadi kan per 2 liter 1 sendok untuk 2 liter. Disiramnya hanya untuk pertama menyiram tidak banyak. Ini pun nggak habis. Pinggirnya saja ke sini. Tadi lakukan penyiraman setelah seminggu atau 10 hari. Itu tahap pertama. Diulangnya lagi masih dengan cara kocor lagi setelah 25 hari. 25 hari dari setelah tanam, ya kan? Tadi kan 1 minggu digaram, dipupuk, berarti tambah lagi sampai ke usia 20 hari, 25 hari tambah lagi, kocor lagi. Baru yang ketiga itu dengan cara ditabur. Ditabur mah ini setelah nanti 25 hari udah sekian. Ya, 25 hari. Ini kira-kira berapa umur ini? Coba tebak. Tahu. Ya. Ini 3 bulan. 3 bulan. 2 bulan sudah berkembang. Ini 3 bulan sudah pentil. Itu yang 4 bulan setengah sudah besar buahnya. California itu kalau 7 bulan kita sudah panen insya Allah. Ketiganya tadi dengan cara ditabur. Ditabur itu berarti kan nanti pakai koren, pakai bagol di kita di liangan dan dia kulilingan ulah deketing sajengkal atau tergantung ujung daun. Pas daun. Ya, ukuran daun. Daun itu di sini berarti lubangnya di sini. Daun. Sama digunakan itu kalau sudah besar, itu yang pertama cukup 1 sendok. 1 sendok makan, ambil puluruk. Terus ditinyu, puluruk diturupkan deh. Kenapa harus tutup?
NPK 16 itu cepat larut. Bahkan dengan angin saja langsung larut. Ingat, kalau tidak ditutup menguap. Nutrisi gizi malah tidak diserap oleh akar. Itu terus diulangi nanti kesananya 1 bulan sekali. Nah, karena tadi ini itu rentan dengan pH rendah di bawah 4, pada waktu kita sudah segini. Ini saya ya. Hujan, unggal poe hujan, pH turun. Antisipasi menaikkan pH untuk pohon California dengan cara ditaburi kapur dolomit. Kapur dolomit mah ya namanya ya darah Apu tak? apu. Coba lah, bukan apu bangunan. Apu yang khusus untuk tanaman. Itu akan mengangkatkan pH dari bawah 4 menjadi naik sehingga akar menjadi bereaksi lagi. Dengan cara apa? Misalnya ini kan ya, ini pH-nya habis kehujanan, kita cukup tabur begini. Sudah seperti itu. Ini penanganan sehingga nanti dengan kita rutin menuruti aturan, hasilnya juga insya Allah bagus. Ya, jadi perhatikan, waduh tas hujan, harua jeung bawang, tas kehujanan isuknya malah disiram. Anda tanyakan, kok habis kehujanan segitu banyak airnya, kok besoknya malah disiram? Kenapa? Air hujan dengan air siraman itu berbeda. Ada ilmunya masing-masing. Nah, tadi praktek ini berlaku juga untuk pohon-pohon yang lain. Tapi kalau yang pohon-pohonan itu bisa nanti di bawah permukaan tanah masuk sedikit. Sepertiga masuk ke atas. Ada lagi kalau durian mah malah benar-benar di atas sim busuk. Ini alpukat. Alpukat ini kalau baru berapa bulan yang sedang sudah 6 bulan. Itu udah bagi ya. Ini mohon maaf Bapak Ibu sudah dihadirkan ke sini, padahal hanya mau seperti ini. Tapi mudah-mudahan ini ilmunya bermanfaat. Amin. Tidak untuk kita yang sudah tua, tapi kan kita juga punya anak Anak cucu cucu. Iya. yang tidak hadir di sini. Nak, tuh saya punya tanah luas, manfaatkan, silahkan ditanami apa. Contoh ya seperti ini. Ini kan punya istri ya. Awalnya ini tanah produktif, bisa untuk padi, terus berikutnya jagung. Tapi air kesininya kan kekurangan air, padahal sana sini ada sungai. Akhirnya saya berpikir apa yang harus saya kerjakan, hanya ditanam. Sebenarnya ini kan tanaman intinya tanaman buah. Ada alpukat tuh, ada alpukat 80 pohon, ada kelengkeng, ada jambu kristal, ada temeh, ada nangka, ada tumpedak, ada belimbing, ada apa saja saya tanam di sini. Cuma kan itu nanti buah-buahan itu hanya bisa produktif setelah umur 3 tahun. Lama 3 tahun menunggu. Saya berpikir ini kalau jaraknya kan sampai 5 meteran, ini 5 meter. Aduh, nunggu 3 tahun. Manfaatkan dengan tumpang sari. Tumpang sari yang waktunya singkat hingga ditanamnya pepaya California. Ini juga saya sebenarnya masih dalam uji coba, ya kan? Karena belum sempat menikmati, tapi sudah ada tuh sebentar lagi menikmati. Kan? Nah, mudah-mudahan ilmu ini nanti bisa bermanfaat. Ya, mudah-mudahan yang punya tanah luas manfaatkan. Ya, tapi kita urus. Ini terima kasih kepada para mahasiswa ya, karena ini diprakarsai oleh mahasiswa dari Islam apa namanya negeri dari Purwokerto, juga alhamdulillah dihadiri pihak Unsud, dihadiri pihak UPS. Mudah-mudahan kita doakan setelah mereka adik-adik kita memang ini sedang mengabdi di masyarakat, mudah-mudahan nanti kembali ke masyarakat juga menjadi
anak-anak yang bermanfaat untuk warga. Karena sebaik-baik manusia adalah bermanfaat untuk umatnya. Jadi nanti kalian ya adik-adik semuanya jika sudah dapat ilmu, jangan pelit, ya bagikan. Walaupun memang menuntut ilmunya modal dari orang tua, tapi toh kita juga dengan berbagi insya Allah nanti kita bermanfaat. Itu kiranya yang bisa saya berikan. Syukur nanti Bapak Ibu bisa bawa ininya ya. Sudah disiapkan oleh adik-adik semuanya. Entah ke bagian 1 atau 2 ya. Silakan ada di mana ya. Ya silakan kita bertanya kira-kira. Ibu, kita baca lah. Mohon maaf ya, jauh-jauh ke Sawalega hanya dapat biji 1, padahal harganya cuma 3.000 ya. Kita intinya bukan dari ininya tapi dari ilmu. Terima kasih. Ya barangkali ada yang mau bertanya monggo.